Karim Michael Tiro, selanjutnya disebut Karim saja, kalah populer dibandingkan dengan ayahnya Teguh Hasan Muhammad Tiro. Selama puluhan tahun nama hanya disebut secara terbatas, itu pun hanya di kalangan GAM saja. Menariknya, Karim Tirosan ini mengabdi dan tercatat sebagai guru besar di Xavier University. Xavier University adalah universitas Jesuit, universitas Katolik di Norwood dan Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Sekolah ini adalah universitas Katolik tertua dan tertua ke-6 di Amerika Serikat. Xavier memilih pendaftaran sarjana dari 4.485 siswa dan pendaftaran lulusan 2.165. Karim dikenal sebagai pakar dalam bidang sejarah, terutama sejarah Amerika. Pun demikian, Karim tak memilih Aceh sebagai objek kajian akademisnya seperti halnya sang ayah. Karim memilih meneliti soal sejarah Amerika abad ke-16 hingga 18. Jangan heran jika kita tak pernah temukan tulisan-tulisan dia mengenai sejarah Aceh. Dalam biografi singkat seperti dimuat di website Xavier University, Karim mengakui tertarik meneliti soal sejarah perang Amerika yang jarang dikenal dan jadi perhatian akademis, khususnya perang pada tahun 1812, perang Meksiko dan perang Spanyol. Selain itu, Karim Tiro sangat mendalami ilmu sejarah, khususnya konsentrasi sejarah publik, konsentrasi dalam sejarah publik dalam jurusan sejarah atau minor dalam sejarah publik untuk siswa yang bukan jurusan sejarah, akan meningkatkan keterampilan dan membuat jurusan sejarah dan anak di bawah umur berhasil dalam karir dan atau gelar lanjutan mereka. Ini termasuk kemampuan untuk menemukan, mengatur dan menganalisis informasi dan komunikasi secara lisan, tertulis dan menggunakan teknologi digital. Asnawi Ali, warga Aceh yang lama bermukim di Swedia, bercerita jika Karim itu sosok yang paling pelit berbicara. Merithat, dijaga jarak, ujarnya tanpa menjelaskan detail seperti apa. Menurut Asnawi, komentar-komentar yang dikirim melalui email, pernyataan Karim sangat normatif. Meri, hati-hati terhadap debit nari, lanjutnya. Sembari menambahkan pasca MOU Helsinki, Karim hampir tak pernah berkomunikasi lagi dengan Tiro. Jikapun ada komunikasi dengan Karim, katanya Tiro sering mewakili melalui orang dekatnya. Asnawi membenarkan jika sosok Karim memang sangat misterius. Karim dikenal pakar dalam bidang sejarah, terutama sejarah Amerika. Pun demikian, Karim tak memilih Aceh sebagai objek kajian akademisnya seperti halnya sang ayah. Karim memilih meneliti soal sejarah Amerika abad 16 hingga 18. Jangan heran jika tak pernah temukan tulisan-tulisan dia mengenai sejarah Aceh. Ngajar dijaga jarak dan don't credit about Aceh, tidak peduli tentang Aceh, kata Asnawi dalam bahasa Aceh bercampur Inggris. Keterangan Asnawi ini hampir sama dengan keterangan yang disampaikan Budiman, orang Aceh yang tinggal di Washington, Amerika. Menurut Budiman, 6 bulan lalu Karim pernah datang ke Haribuk dan bertemu dengan Tunku Musannah Abdul Wahab, Tunku Zahiri, Mahfud Usman Lampau Awe, dan lain-lain. Londengan terakhir di Hana galak mesangkut paut politik di Aceh, kata Budiman. Saudara mutua, Wali sendiri punya cerita soal anak semata wayangnya dalam The Pride of Freedom, The Umshed Diary of Tengku Hasan Muhammad Tiro. Wali menulis jika anak semata wayangnya Karim seorang yang cukup ganteng dan cerdas, sementara istrinya Dora disebut sangat cantik. Tiro bercerita bahwa dirinya cukup berat meninggalkan keduanya di tengah keramaian kota New York yang tak henti berdenyut. Namun Tiro harus menunaikan nazarnya yang diucapkan saat melakukan perjalanan meneliti satu kawasan di Oregon, Amerika. Saat itu Tiro bernazar kepada Allah jika ia dan 3 rekan bisnisnya selamat dari musibah, dirinya akan pulang ke Aceh sebelum 4 September tahun 1976 atau bertepatan dengan hari ulang tahun ke-46.
Dalam buku catatan hariannya yang tak selesai itu, Hasan Tiro menulis dia dan rekannya terlepas dari cengkraman maut. Malah tulisannya, akibat insiden tersebut mereka tak sempat mengikuti satu acara khusus dipersiapkan di sebuah hotel mewah di Seattle. Seperti kita tahu, kemudian Tiro memilih pulang ke Aceh. Tiro meninggalkan bocah lelakinya Karim yang saat itu berusia 6 tahun dan juga istrinya Dora. Dalam buku yang awalnya berbentuk stensilan itu, Tiro menulis, sepanjang perjalanan dari Amerika ke Aceh, wajah anak dan sang istri terlalu membayang dan tak hilang dari pandangannya. Hasan Muhammad Tiro membayangkan bagaimana sepinya hidup Dora, gadis Amerika keturunan Timur Tengah yang sudah memberinya seorang anak lelaki. Tiro menulis, saat pesawat yang membawanya semakin dekat dengan Aceh, perasaan galau, sedih dan juga dibalut emosional untuk menghapus wajah anak dan istrinya. Tiro mencoba melihat keluar jendela pesawat, ia pun teringat mati. Diakuinya, ia takut mati bukan karena kehilangan nyawa dan terpisah dengan Karim dan Dora, tapi yang lebih ditakutnya ia belum melakukan sesuatu yang harus dilakukan kepada tanah, leluhur dan rakyatnya. Karim cukup terkesan bagi Tiro. Ketika Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kamp di hutan dinamakan sebagai Karim. Tiro menulis, bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia 4 dan 5 tahun. Ceritanya, ketika Karim dibawa ke sebuah toko permen, segerombolan anak-anak mencoba mencuri permen. Penjaga toko tidak mengetahuinya. Hasan Tiro yang sedang melihat-lihat beragam permen berpikir untuk melakukan sesuatu. Tapi belum sempat ia berpikir telah ada bunyi peluit. Gerombolan itu pun lari pontang-panting. Saat menoleh ke arah bunyi tersebut, ia melihat Karim dengan sebuah peluit di tangannya. Wanita tua penjaga toko itu pun berterima kasih pada Karim. Di lain kesempatan, cerita Tiro, Karim diajak ke masjid untuk sholat Jumat. Karim selalu menjadi pusat perhatian orang dan bahkan dipeluk para diplomat yang sholat di gedung PBB New York. Diajaknya Karim sholat ke tempat itu untuk membuat dia mengerti akan perintah agama. Suatu ketika Tiro sedang berjalan-jalan dengan Karim di Fifth Avenue, New York. Banyak orang mendekati bocah itu untuk sekedar berbicara atau memegang pipinya. Bila berjalan-jalan bersama Karim, Hasan Tiro merasa dirinya seperti mendampingi seorang penting karena putranya selalu menjadi perhatian para penjalan kaki lain. Di lain hari, Karim ditinggalkan ayahnya di lobi Hotel Plaza. Hasan Tiro pergi sebentar untuk menelepon seseorang. Belum selesai menelepon, ia melihat Senator Ekene Shorty yang kemudian menjadi seorang calon presiden AS berbicara dengan Karim. Senator itu kemudian menghampiri Tiro untuk memberi pujian kepada Karim. Saya harus menghampiri dan berjabat tangan dengan putra Anda, sebab ia terlihat tampan sekali, kata senator itu seperti dikutip Tiro dalam diarinya. Hanya kisah-kisah itu yang diketahui secara luas di Aceh, selebihnya gelap. Satu-satunya informasi soal Karim kini bisa diakses melalui website Xavier University. Itu pun berisi biografi singkat termasuk karyanya. Sosoknya benar-benar misterius, semisterius kisahnya. Mungkin ceritanya akan beda jika Karim Tiro memilih pulang ke Aceh, tapi entah kapan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.